Kelompok 19 mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan menjelaskan bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan belajar. Berikut adalah videonya. PHBS atau dikenal dengan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan suatu gerakan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Manfaat PHBS mampu menciptakan lingkungan belajar yang bersih dan sehat sehingga dapat meningkatkan proses belajar mengajar. Berikut ini indikator PHBS di tempat belajar. Indikator yang pertama yaitu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Tanpa kita sadari, selama di sekolah kita banyak memegang barang-barang yang tidak kita ketahui barang itu bersih atau tidak. Oleh karena itu, mencuci tangan selama di sekolah sangatlah penting. Berikut adalah 6 langkah CPPS mencuci tangan. Yang kedua, itu memakai masker dan menjaga jarak fisik. Memakai masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter merupakan upaya yang dapat dilakukan selama kita berada di tempat belajar. Kenapa sih harus memakai masker? Masker adalah alat pelindung diri yang mencegah risiko penyakit menular. Adapun indikator PHBS yang ketiga, yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Konsumsi makanan yang bergizi dapat menjaga metabolisme dalam tubuh dan tentunya tidak mudah terserang penyakit. Adapun makanan yang tidak bergizi seperti makanan ini. Adapun makanan yang bergizi seperti ini, dan ini. Kami akan menjelaskan sedikit perilaku hidup sehat dengan menggunakan air bersih. Kalian tahu nggak sih apa perbedaan air bersih dan air kotor itu? Ini adalah contoh air bersih. Air bersih itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berkerut. Sedangkan air kotor banyak sampah dan berbau. Air bersih juga digunakan di kehidupan sehari-hari seperti mandi, berwudu, mencuci piring. Adapun poin kelima yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tindakan ini perlu kita lakukan di lingkungan sekitar kita, yaitu di lingkungan belajar ataupun di luar lingkungan tempat belajar. Kita perlu melakukan hal ini agar terhindar dari bakteri dan virus lainnya. Membuang sampah juga tidak dapat sembarang dilakukan. Harus ada pengelolaan sampah yang baik dengan cara memilah sampah organik, anorganik, dan sampah B3. B3 yang dimaksud adalah bahan berbahaya dan beracun. Yang keenam, berperan aktif mewujudkan lingkungan sekolah bebas jentik nyamuk. Selain menjaga kebersihan tempat belajar dari sampah, kita juga harus berperan aktif memberantas sarang nyamuk dengan memeriksa tempat berkembang biaknya jentik. Dan kita juga harus menyikat tempat penampungan air, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas agar kita dapat mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. Adapun poin ketujuh, berperan aktif mewujudkan lingkungan sekolah bebas asap rokok. Seperti yang kita ketahui, rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok itu sendiri, tetapi juga berbahaya bagi orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok. Tanda kutip, perokok pasif. Oleh karena itu, perlu ada teguran untuk yang merokok, memberikan informasi, dan tidak menyediakan sarana untuk yang merokok selama berada di tempat belajar. 8 adalah melakukan pergaulan sehat seperti menjaga dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada. Contohnya seperti sopan, saling menghargai, tolong-menolong, tidak tawuran, pelecehan, serta bullying. Itulah pembahasan indikator PHBS di tempat belajar. Terima kasih.